Ada saat-saat dalam hidup di mana segalanya terasa begitu sunyi, namun di dalam kesunyian itu terdengar gemuruh yang paling dahsyat. Gemuruh yang bukan berasal dari dunia luar, melainkan dari dalam jiwa. Dan jika kau sedang mendengarkan suara ini sekarang, percayalah, ini bukanlah sebuah kebetulan. Algoritma mungkin membawamu ke sini, tetapi ada tangan yang lebih halus, lebih arif, yang mengatur pertemuan ini. Takdir, waktu, dan seluruh semesta seolah bersekongkol halus, menyusun rentetan peristiwa yang membawamu duduk di sini, pada detik ini, dengan segala rasa ingin tahu dan mungkin, sebuah kerinduan yang tak terucap di dalam hatimu. Saya percaya, kau menemukan ini bukan karena kau tersesat. Kau menemukan ini karena kau sedang dicari. Ada sesuatu yang menggetarkan frekuensi jiwamu, memanggilmu untuk sejenak berhenti, dan mendengarkan. Sebelum kita menyelam lebih dalam ke dalam pesan ini, izinkan saya mengajakmu untuk menjadi bagian dari komunitas jiwa-jiwa yang saling menguatkan. Jika getaran ini mulai kau rasakan, jika ada sesuatu di dalam dada yang berdegup lebih kencang, tekan tombol suka di video ini. Biarkan itu menjadi penanda, sebuah sinyal bagimu dan bagi semesta, bahwa kau hadir di sini, dan kau siap untuk mendengarkan. Berlanggananlah ke saluran ini, karena perjalanan ini bukan perjalanan sekali selesai. Ini adalah sebuah perjalanan panjang menuju penemuan diri, dan saya tidak ingin kau ketinggalan satupun langkah perubahannya. Bagikan pesan ini kepada siapapun yang kau rasa membutuhkan cahaya yang sama. Terkadang, satu keputusan kecil, satu suka, satu berlangganan, satu bagikan, bisa menjadi pintu pembuka bagi perubahan besar dalam hidup seseorang. Mari kita sebarkan energi positif ini, karena dunia membutuhkan lebih banyak cahaya seperti yang kau bawa. Sekarang, tarik napas dalam-dalam. Hembuskan perlahan. Lemparkan segala beban di pundak untuk sejenak. Ini adalah waktumu, ruangmu, dan pesan ini adalah untukmu. Bab 1. Jiwa yang dipanggil dalam kesunyian. Jiwa terpilih. Barangkali 3 kata itu terasa berat ketika pertama kali memasuki telingamu. Bahkan mungkin membuatmu bertanya, mengapa aku? Atau, apa maksudnya? Jangan salah paham. Ungkapan ini bukan tentang merasa lebih suci, bukan tentang merasa lebih tinggi dari orang lain, dan sama sekali bukan tentang kesombongan spiritual. Sebaliknya, ini adalah pengakuan yang paling jujur bahwa ada sesuatu yang hidup di dalam dirimu. Sebuah potensi batin yang selama ini tetap menyala, meski seringkali terhalang oleh luka, ketakutan, dan keraguan. Setiap manusia membawa benih kebesaran yang ditanam jauh sebelum ia dilahirkan. Namun tidak semua orang siap untuk menumbuhkannya. Tidak semua orang berani menghadapi gelapnya perjalanan menuju dirinya yang sejati. Tapi kau, ya, kau yang membaca ini hari ini, bukanlah orang biasa. Kau dipanggil bukan karena kebetulan. Kau dipanggil karena hatimu cukup peka untuk mendengar sesuatu yang tidak terdengar, dan jiwamu cukup dalam untuk memahami sesuatu yang tidak terucapkan. Kau menemukan pesan ini tepat di saat yang paling tepat. Mungkin saat ini hidupmu terasa berat. Mungkin kau merasa terasing, tidak dimengerti, atau bahkan kehilangan arah. Tetapi biarlah satu hal ini kau ingat, tidak ada yang kebetulan. Segala sesuatu yang datang kepadamu, termasuk tulisan ini, datang sebagai bagian dari perjalanan jiwa yang sedang dituntun menuju kedewasaan rohaninya. Semesta tidak pernah kacau. Ia berputar dalam harmoni yang tak terlukiskan. Setiap pertemuan, setiap pilihan, setiap kehilangan, bahkan setiap air mata, semuanya adalah bagian dari mosaik besar kehidupan. Dan di tengah mosaik itu, ada sebuah ruang yang secara khusus disiapkan untukmu. Tempat di mana tujuan hidupmu menunggu untuk ditemukan. Mungkin kau merasa diuji, tertekan, terhimpit oleh situasi yang seolah-olah sedang menjatuhkanmu. Tapi sesungguhnya, yang sedang diuji bukan kelemahanmu, melainkan kekuatanmu. Yang ditempa bukan tubuhmu, melainkan jiwamu.
Yang digugat bukan masa lalumu, tetapi kesetiaanmu kepada cahaya dalam dirimu. Kau sedang berada pada titik di mana dua jalan kehidupan bercabang, jalan yang mudah namun menyesatkan, dan jalan yang benar namun menuntut keberanian. Inilah fase ketika semesta ingin tahu, apakah kau akan tetap tegak dan setia pada jati dirimu, atau justru menyerah pada godaan dunia yang semu. Dan aku tahu, kau lelah. Lelah berjuang sendirian. Lelah hidup dalam diam sambil memikul beban yang tak seorang pun tahu. Lelah menahan luka, tetapi tetap berusaha tidak menyakiti siapapun. Kau tidak mengatakannya, tapi aku tahu, kau hampir saja menyerah. Namun dengarkan ini, meski tidak ada seorang pun yang tahu apa yang sedang kau perjuangkan, Sang Sumber Kehidupan mengetahuinya. Ia menyaksikan setiap upayamu untuk tetap baik saat dunia memaksamu menjadi sebaliknya. Ia mendengar bisikan-bisikan hatimu yang tak pernah kau ucapkan kepada siapapun. Dan itulah sebabnya kau dipanggil, bukan untuk menjadi sempurna, tapi untuk kembali sadar siapa dirimu sebenarnya. Dirimu bukan manusia biasa yang tersesat di tengah dunia yang keras. Dirimu jiwa yang terpilih, bukan karena lebih baik dari yang lain, tetapi karena kau bersedia melewati jalan yang tak semua orang berani tempuh. Perjalananmu baru saja dimulai. Dan bab ini adalah panggilan, bangkitlah. Jangan biarkan nyalamu padam. Kau belum selesai. Hidup ini masih punya rencana besar untukmu. Dan inilah panggilan lembutnya. Sebuah bisikan yang terdengar melalui kata-kata ini, memintamu untuk jangan berhenti. Kau mungkin pernah bertanya, dalam kesendirian, dengan suara yang lirih, mengapa saya selalu diuji pada hal yang sama? Mengapa selalu di titik yang sama? Persis ketika saya mulai membaik, ketika saya mulai merasakan kedamaian, ketika saya mulai mendekati cahaya, tiba-tiba godaan itu datang lagi, seolah-olah ada sebuah kekuatan yang sangat cerdik, yang tahu persis kapan kau hampir menang. Dan mereka datang untuk menaburkan bayangan-bayangan keraguan dan kelemahan dalam pikirannya. Pertanyaan yang sangat manusiawi, sebuah keluhan yang sah. Namun, sadarlah, jiwa terpilih. Siklus yang terasa menyiksa itu bukan sebuah kutukan. Ia adalah sebuah peringatan. Sebuah tanda yang jelas bahwa sesuatu yang sangat besar, sangat berharga, sedang bersiap untuk lahir dari dalam dirimu. Setiap serangan, setiap godaan yang datang berulang, adalah bukti bahwa kau sedang mendekati sebuah terobosan. Kau sedang mendekati kemenangan jiwamu yang paling signifikan. Lihatlah sekelilingmu. Dunia kita dipenuhi dengan cahaya-cahaya palsu. Kesenangan yang instan, yang menjanjikan kepuasan tetapi meninggalkan kehampaan. Konten-konten yang menggoda, kata-kata yang membius hati, tawaran-tawaran yang terlihat indah pada permukaannya, tetapi perlahan-lahan, tanpa kau sadari, mencuri kedamaianmu yang paling hakiki. Mereka tidak datang dengan wajah yang garang atau jahat. Mereka justru datang dengan senyuman yang lembut, dengan nada yang hangat dan seolah memahami, dengan janji-janji yang tampaknya tidak berbahaya. Inilah senjata mereka yang paling berbahaya, kedok kenyamanan. Tahukah kau? Musuh sejatimu tidak memerlukan pedang atau pentungan untuk menjatuhkanmu. Ia hanya membutuhkan satu celah kecil. Satu pandangan iseng yang kau izinkan. Satu klik yang kau anggap remeh. Satu pikiran negatif yang kau biarkan tumbuh dan bersarang, tanpa kau sanggah. Dan bagian yang paling berbahaya adalah ketika kau tidak lagi menyadarinya. Kau mengira itu hanyalah kebetulan, bagian normal dari kehidupan. Padahal, di balik setiap godaan yang tampak sepele itu, seringkali ada sebuah pola, sebuah rencana halus untuk memalingkanmu dari cahaya dan tujuan hidupmu yang sejati. Sedikit demi sedikit, tanpa terasa, hatimu kehilangan arah. Kompas batinmu menjadi tumpul. Namun, dan ini yang penting, setiap kali kau berhasil melawannya, bahkan jika itu hanya sekali dalam 100 kali kau jatuh, kau sedang membangun sebuah benteng yang tak terlihat. Sebuah benteng keteguhan hati yang membuatmu lebih kuat dari sebelumnya.
Setiap kali kau mengatakan, "Tidak," kau sedang mengukir otot spiritualmu. Mengapa semua ini terjadi? Karena di dalam dirimu, Tuhan, semesta, menanamkan sesuatu yang besar. Sebuah potensi cahaya yang unik. Dan itulah yang ingin dicabut dan dihancurkan oleh kekuatan-kekuatan yang tidak ingin kau menyadari siapa dirimu yang sebenarnya. Mereka takut pada potensimu. Mereka gentar pada cahayamu. Jadi, sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya mengajakmu sekali lagi. Tarik napas yang dalam. Rasakan udara itu mengisi paru-parumu, mengalir ke setiap pembuluh darahmu. Rasakan detak jantungmu. Ia berdetak, bertahan, berjuang. Bukankah itu sebuah keajaiban? Kau menonton ini bukan karena algoritma belaka. Kau di sini karena ada sebuah panggilan. Sebuah panggilan untuk sadar, untuk bangkit, dan untuk mulai menutup celah-celah yang selama ini membuatmu lemah. Ini bukan video biasa. Ini adalah sebuah peta, sebuah kompas, dan sekaligus suara penyemangat untuk jiwa-jiwa pilihan seperti dirimu yang sedang berperang dalam diam. Dan jika kau mendengarkannya sampai akhir, bersiaplah, karena ini bisa menjadi titik balik dalam hidupmu yang selama ini kau nantikan. Bab 2. Anatomi godaan, serangan yang tanpa suara. Jiwa terpilih, mari kita selami sebuah fenomena yang mungkin akrab bagimu. Pernahkah kau merasa tiba-tiba digoda pada momen yang paling tidak kau duga? Saat kau sedang bersemangat memperbaiki diri, saat hatimu sedang tenang dan dekat dengan sumber cahayamu, tiba-tiba muncul sebuah bayangan. Sebuah kenangan lama. Sebuah dorongan halus yang menggoyahkan ketenangan yang baru saja kau raih. Kau mengira itu datang begitu saja. Sebuah kebetulan yang disayangkan. Tapi saya ajak kau untuk melihat lebih dalam. Itu adalah sebuah serangan yang terencana. Sebuah ujian yang dikirimkan untuk mengukur seberapa kokoh benteng hatimu dalam menjaga kehormatan dan kendali atas dirimu sendiri. Godaan jarang sekali datang dengan wajah yang menakutkan. Ia justru datang dengan pendekatan yang pelan, lembut, dan seolah-olah memahami. Ia datang melalui rasa penasaran kecil yang kau biarkan tumbuh. Ia menyusup lewat candaringan yang semakin dalam tanpa kau sadari. Atau, yang sangat umum di zaman kita, melalui tontonan iseng, yang pada akhirnya membekas jauh di dalam alam bawah sadarmu. Musuhmu tidak menyerang dengan kekerasan. Ia menyerang dengan kenyamanan. Ia adalah ahli strategi yang memahami psikologimu. Ia tahu persis kapan kau sedang lelah secara fisik dan emosional. Ia tahu saat-saat kau merasa kesepian, tidak dipahami, atau merasa gagal. Dan pada momen-momen rentan itulah, ia datang membawa ilusi, sebuah pelarian, sebuah kenikmatan sesaat yang menjanjikan kelegaan, tetapi pada ujungnya, hanya akan mencuri fokus spiritualmu. Sadarlah, jiwa terpilih. Setiap godaan, dalam esensinya, adalah racun yang dibungkus dengan lapisan madu. Manis pada awalnya, tetapi mematikan pada akhirnya. Ia membuat hatimu menjadi tumpul. Ia membuatmu sulit untuk berkonsentrasi dalam zikir, dalam doa, dalam meditasi, dalam segala bentuk komunikasi dengan sumber cahayamu. Perlahan-lahan, tanpa kau sadari, kau mulai menjauh dari cahaya itu. Dan kau mulai merasa biasa dengan dosa-dosa kecil, dengan kompromi-kompromi yang kau anggap remeh. "Ah, cuma sekali ini," katamu pada dirimu sendiri. Padahal, disitulah awal dari sebuah proses erosi jiwa yang panjang. Kehancuran tidak dimulai dari dosa besar yang dramatis, melainkan dari hal-hal kecil yang terus diulang, hingga rasa bersalahmu pun hilang. Begitulah caranya musuh yang tak terlihat itu menghancurkan jiwa-jiwa besar. Tanpa perang, tanpa pertumpahan darah, hanya melalui pikiran dan pandangan yang kau biarkan terbuka lebar. Ingatlah ini, tidak ada kebetulan dalam ujian spiritual. Ketika kau sedang bersemangat menjalani ibadah, mendekat pada cahaya, lalu tiba-tiba datang godaan yang terasa begitu kuat, itu bukan tanda bahwa kau gagal.
Itu justru adalah sebuah tanda bahwa kau sedang diawasi, bukan oleh manusia, tapi oleh dua kekuatan yang berlawanan. Satu kekuatan ingin menumbuhkanmu, menguatkanmu, membawamu pada pencerahan. Satu kekuatan lainnya ingin menjatuhkanmu, melemahkanmu, dan memadamkan cahayamu. Kekuatan kegelapan tidak akan repot-repot mengejar orang yang sudah berjalan di dalam kegelapan. Ia justru akan fokus mengejar mereka yang sudah mulai mendekati cahaya. Karena ia tahu, sekali kau jatuh, gelombang kebaikan yang kau bawa, pengaruh positifmu, inspirasi yang kau tebarkan, akan berhenti berdenyut. Kau mungkin bertanya lagi, dengan nada lirih, "Mengapa harus saya?" Dan jawabannya adalah, karena kau berharga. Jiwa-jiwa biasa tidak akan diserang sehebat ini. Tetapi kau, ada sebuah potensi besar, sebuah cahaya unik, yang tersimpan di dalam dirimu. Setiap kali kau berhasil menolak sebuah godaan, ada cahaya baru yang tumbuh dan menguat di dalam hatimu. Sebaliknya, setiap kali kau menyerah, sedikit demi sedikit, cahaya itu meredup. Tujuan musuhmu bukanlah untuk membuatmu berhenti berdoa dalam sekali jatuh. Tujuannya lebih halus, membuatmu berhenti merasa malu. Karena ketika rasa malu, yang adalah mekanisme pertahanan jiwa, itu hilang, dosa akan terasa ringan dan biasa saja. Dan pada saat itulah, hatimu perlahan-lahan tertidur lelap. Godaan ini pun bukan hanya sekadar tentang tubuh dan nafsu fisik. Ia adalah tentang arah jiwa. Ketika kau jatuh, fokusmu menjadi hancur. Cita-cita besarmu tiba-tiba terasa sangat jauh. Doa-doamu terasa hampa dan kosong. Kau mulai diliputi keraguan, dan yang paling berbahaya, kau mulai merasa bahwa dirimu tidak lagi layak untuk bangkit, tidak lagi layak untuk dicintai oleh sumber cahayamu. Padahal, justru pada saat-saat itulah, Tuhan, semesta, sedang paling aktif mengetuk hatimu, menunggumu dengan sabar untuk memutuskan kembali pulang. Jiwa terpilih, memahami hal ini adalah setengah dari pertempuran. Melawan godaan bukanlah tentang menjadi sempurna, tentang tidak pernah merasakan jatuh sama sekali. Tuhan sangat tahu bahwa kau adalah manusia. Yang terpenting bukanlah tidak pernah jatuh, tetapi tidak memilih untuk berlama-lama berada di dalam lubang yang sama. Kekuatan sejati bukanlah milik mereka yang tidak pernah tergoda, melainkan milik mereka yang tahu cara untuk kembali. Setiap kali kau bangkit dari keterpurukan, hatimu ditempa menjadi lebih tangguh. Setiap kali kau menyesali kesalahan dengan tulus, beban dosamu digugurkan sedikit demi sedikit. Jangan pernah takut karena pernah jatuh. Takutlah jika kau berhenti untuk ingin bangkit. Coba renungkan sejenak. Berapa banyak waktu yang telah hilang karena kau menuruti hawa nafsu sesaat? Berapa banyak rencana dan impian yang tertunda karena kau sibuk menenangkan rasa bersalah yang diakibatkan oleh kompromi-kompromi kecil itu? Musuh ingin kau terus-menerus merasa kotor, merasa hina, agar kau kehilangan kepercayaan diri untuk bangkit dan melanjutkan perjuangan. Ia ingin kau percaya bahwa pintu cahaya telah tertutup untuk selamanya. Tetapi ketahuilah, itu adalah kebohongan terbesarnya. Tuhan tidak pernah menutup pintunya. Selama masih ada nafas dalam tubuhmu, selama masih ada kerinduan di hatimu untuk menjadi lebih baik, pintu itu selalu terbuka lebar. Setiap istighfar, setiap permintaan maaf yang tulus, setiap tekad untuk berubah, adalah sebuah langkah pulang yang tidak pernah terlambat. Selama kau masih mau menundukkan pandanganmu dari hal-hal yang merusak jiwamu, selama kau masih mau berusaha, itu artinya kau belum kalah. Kau sedang dilatih untuk menang. Pertempuran ini adalah nyata, jiwa terpilih, dan ia terjadi di dalam dirimu, di medan perang kesadaranmu. Ini bukan sekadar tentang menahan pandangan mata, atau menghapus sebuah aplikasi dari ponselmu. Ini adalah tentang arah hidupmu secara keseluruhan. Dunia akan terus memanggilmu dengan pesonanya yang gemerlap. Namun ingatlah, tidak semua yang indah berasal dari cahaya sejati. Beberapa di antaranya hanyalah topeng-topeng kegelapan yang bersinar terang,
hanya agar kau tidak menyadari bahwa dirimu sedang dibutakan. Maka, mulai hari ini, berjanjilah pada dirimu sendiri. Setiap kali godaan datang, jangan melawannya dengan amarah atau kekerasan pada dirimu sendiri. Lawanlah dengan kesadaran. Katakanlah dalam hatimu, dengan tenang dan penuh keyakinan, saya tahu ini adalah sebuah ujian. Ini bukan kebetulan. Saya sedang diuji karena saya kuat. Saya sedang dilatih untuk sebuah misi yang lebih besar. Dan setiap kali kau berhasil menolak satu langkah kecil menuju kegelapan, percayalah, kau sedang memenangkan sebuah perang besar yang tak terlihat oleh mata manusia. Bangkitlah, jiwa terpilih. Jangan biarkan serangan tanpa suara ini menghancurkan masa depan agung yang telah disiapkan untukmu dengan penuh cinta dan tujuan. Bab 3. Mengenali musuh yang tak kasat mata, seni menjerat yang halus. Jiwa terpilih, mari kita beranjak lebih dalam. Siapa sebenarnya musuh yang tak terlihat ini? Seringkali, kita membayangkannya sebagai figur yang menyeramkan, bertanduk, dan penuh dengan amarah. Itu adalah gambaran yang keliru. Musuh terbesarmu bukanlah yang seperti itu. Musuh terbesarmu adalah bisikan lembut yang hidup dan bersemayam di dalam pikiranmu sendiri. Ia adalah suara yang membisikkan keraguan, yang merasionalisasi kesalahan, yang membungkus racun dengan pembenaran. Ia tidak perlu mengetuk pintu kesadaranmu dengan paksa. Ia masuk melalui celah-celah yang tanpa sengaja kau biarkan terbuka. Melalui rasa, ingin tahu, yang kecil. Melalui keinginan untuk sekadar melihat, atau coba sekali saja. Dan dari situlah semuanya bermula. Pelan, halus, dan sangat sabar. Sampai akhirnya kau tidak lagi menyadari bahwa hatimu sudah tertawan jauh di dalam jaring halus yang tak kasat mata. Mereka, kekuatan-kekuatan yang menginginkan kegelapanmu, tidak menyerang dengan kekerasan. Mereka justru datang membawa rasa nyaman, rasa nikmat, rasa diterima. Mereka adalah ahli psikologi yang memahami lubang-lubang di dalam hatimu. Mereka tahu bahwa sebagai manusia, kau haus akan kasih sayang, haus akan pengakuan, haus akan sentuhan dan perhatian. Dan di sanalah mereka bekerja. Asa sendirian di tengah keramaian dunia, itulah momen yang paling mereka nantikan. Pada saat-saat rentan itulah, mereka datang membawa pelukan palsu. Sebuah pelukan yang terasa hangat pada awalnya, tetapi pada akhirnya meninggalkan rasa dingin dan hampa yang lebih dalam. Mereka paham betul bahwa manusia jauh lebih mudah untuk menyerah ketika ia merasa sendirian dalam pergumulannya. Padahal, percayalah, Tuhan, semesta, tidak pernah sekalipun meninggalkanmu sendirian. Bahkan ketika kau sendiri berhenti memanggil namanya, Dia masih tetap ada di sana, menantikanmu untuk kembali. Musuh yang tak terlihat ini juga sangatlah licik. Ia bisa berbicara melalui hal-hal yang tampaknya biasa dan netral. Melalui sebuah notifikasi kecil di ponselmu. Melalui sebuah komentar di media sosial. Melalui iklan yang tiba-tiba muncul. Melalui lirik lagu yang kau dengar secara samar-samar. Ia adalah seorang ahli strategi yang mempelajari polamu. Ia tahu kapan jam-jam rapuhmu, kapan kau sedang lelah secara fisik dan mental, kapan pertahananmu sedang berada di titik terendah. Dan ketika saat-saat itu tiba, ia pun membisikkan, dengan suara yang terdengar seperti suaramu sendiri. Ah, cuma sebentar saja. Tidak ada salahnya. Semua orang juga melakukannya. Tetapi dari cuma sebentar, itulah, lahirlah sebuah keterikatan. Dari sekali ini saja, lahirlah sebuah kebiasaan. Dan dari kebiasaan, lahirlah sebuah rasa candu, sebuah ketergantungan yang sulit untuk diputus. Ini bukan lagi sekadar tentang dosa dalam pengertian yang sempit, jiwa terpilih. Ini adalah tentang sebuah sistem jaring spiritual yang dirancang sedemikian rupa untuk membuatmu terjebak dan membuatmu merasa bahwa kau tidak bisa lagi merasakan ketenangan, kecuali jika kau jatuh ke dalam pelarian itu lagi. Yang lebih berbahaya lagi,
Mereka tahu cara untuk membuatmu merasa tidak berdosa. Mereka memakai logika dan pembenaran-pembenaran yang terdengar masuk akal. Ini adalah kebutuhan alamiah manusia. Orang lain juga melakukannya, bahkan yang lebih parah. Ini bukan dosa besar, ini hanya kesalahan kecil. Kata-kata itu terdengar masuk akal, bukan? Tetapi itulah racun halus yang perlahan-lahan merusak kepekaan hatimu. Begitu kau mulai merasa bahwa itu tidak salah, kau akan berhenti untuk meminta maaf, berhenti untuk memperbaiki diri. Dan begitu kau berhenti untuk meminta ampun, pintu cahaya akan tertutup perlahan-lahan. Bukan karena Tuhan yang menjauh, tetapi karena kau sendiri yang berhenti mengetuk pintunya. Jiwa terpilih, musuh ini tidak pernah tidur. Ia selalu menunggu. Ia menunggu saat-saat di mana kau mengalami kegagalan, kekecewaan, atau perasaan bahwa dirimu tidak berguna. Pada momen-momen itulah, ia datang menawarkan pelarian yang membuat dosa terlihat seperti sebuah penghiburan. Padahal, setiap kali kau menuruti bisikannya, kau bukan sedang menyembuhkan lukamu. Kau justru sedang menambahkan luka baru pada jiwamu. Dan luka itu akan terus berdarah, sampai suatu saat kau memiliki keberanian untuk menatapnya langsung dan merawatnya dengan cahaya kesadaran. Namun, dari semua yang telah kita bicarakan, ada sebuah kabar baik, sebuah pencerahan yang powerful. Mengetahui musuhmu adalah langkah pertama untuk meraih kemenangan. Sekarang kau sudah tahu bagaimana mereka bekerja. Kau sudah memahami bahwa godaan yang datang berulang itu bukanlah sebuah kebetulan yang menyebalkan, melainkan sebuah strategi yang terencana. Setiap bayangan, setiap lintasan pikiran negatif, setiap kebetulan kecil yang membawamu jatuh, semuanya dirancang untuk satu tujuan utama, mengalihkanmu dari takdir besarmu. Mereka takut pada cahaya yang kau bawa. Mereka gentar pada potensi agung yang tertanam di dalam dirimu. Karena sekali kau benar-benar menyadari siapa dirimu yang sebenarnya, sebuah jiwa yang penuh cahaya, dengan tujuan yang mulia, maka mereka tidak akan memiliki kuasa apapun lagi atas dirimu. Kau tidak sendirian dalam pertempuran batin ini. Setiap orang yang ingin bertumbuh, yang ingin naik ke level kesadaran yang lebih tinggi, akan melalui jalan yang sama, melewati ujian yang serupa. Namun, hanya mereka yang mau tetap berjaga, yang mau mempertahankan kesadaran, yang akan keluar sebagai pemenang. Mulailah dari sekarang. Mulailah dengan mengenali celah-celah pribadimu. Apa yang paling sering membuatmu lemah? Di titik manakah kau paling sering tergelincir? Kenalilah itu dengan jujur, tanpa menghakimi dirimu sendiri. Kemudian, tutuplah pintu-pintu itu, satu persatu, dengan penuh kesadaran. Bukan dengan rasa takut, tetapi dengan keyakinan bahwa kau sedang membangun benteng untuk jiwamu. Karena kesadaran adalah cahaya. Dan cahaya, pada hakikatnya, tidak bisa dikalahkan oleh kegelapan apapun. Dan pada saat kau mulai sadar, pada saat kau mulai lebih berhati-hati, musuhmu akan mulai merasa gentar. Mereka akan mencoba lebih keras, dengan strategi yang lebih halus. Tetapi justru itulah tandanya bahwa kau sedang bertumbuh. Kau tidak lagi menjadi mangsa yang mudah. Kau telah berubah menjadi seorang pejuang. Dan pertempuran yang kau jalani ini, percayalah, tidak ada yang sia-sia. Di balik setiap luka, di balik setiap air mata, Tuhan, semesta, sedang menulis dengan tinta emas, sebuah kisah kemenanganmu. Sebuah kisah tentang seseorang yang hampir jatuh, tetapi memilih untuk tetap berdiri. Sebuah kisah tentang dirimu, yang tidak lagi takut pada godaan, karena kau sudah tahu siapa dirimu yang sebenarnya. Seorang jiwa terpilih, yang sedang dipersiapkan untuk menyinari dunia. Bab 4. Seni memenangi pertempuran batin, strategi untuk jiwa yang tegar. Jiwa terpilih. Setelah kita memahami medan perang dan musuh yang kita hadapi, sekarang saatnya kita membahas seni memenangkan pertempuran ini. Kemenangan spiritual tidak dimulai dari tangan atau tubuh,
melainkan dari pikiran. Godaan, dalam bentuk apapun, tidak bisa dimusnahkan hanya dengan tekad yang kuat, tetapi dengan kesadaran yang terus-menerus dijaga. Pertama-tama, kita harus menyadari bahwa setiap kali kau merasa tergoda, itu bukanlah tanda kelemahanmu. Itu adalah tanda bahwa kau sedang berada di medan perang yang sesungguhnya. Dan peperangan ini bukan antara kau dan dunia luar, melainkan antara jiwamu yang ingin bercahaya dan bayangan-bayangan yang berusaha memadamkannya. Mereka, kekuatan kegelapan, tidak takut pada doa-doa yang diucapkan tanpa penghayatan. Mereka tidak gentar pada niat baik yang tidak disertai dengan disiplin. Namun, mereka akan sangat ketakutan pada seseorang yang tahu apa yang sedang diperjuangkannya. Seorang yang menyadari nilai dirinya yang tinggi. Untuk bisa menang, kau harus belajar untuk menutup celah. Celah-celah itu jarang berupa pintu besar yang dengan mudah kau lihat. Ia seringkali adalah lubang-lubang kecil yang tersembunyi. Sebuah keinginan untuk melihat sebentar saja. Sebuah rasa penasaran kecil yang kau anggap remeh. Sebuah pembenaran bahwa ini hanya sekali. Setiap pikiran yang kau rawat, yang kau beri ruang dalam benakmu, akan berubah menjadi sebuah kebiasaan. Dan setiap kebiasaan, baik atau buruk, pada akhirnya akan membentuk arah hidupmu. Karena itulah, menjaga pikiran adalah benteng pertahanan pertama dan terpenting dalam peperangan ini. Ini bukan tentang menghindari dunia secara total, menjadi pertapa yang mengucilkan diri. Ini tentang menjaga mata batinmu agar tidak mudah dibutakan oleh cahaya-cahaya palsu yang ditawarkan dunia. Ada sebuah rahasia spiritual yang jarang dibicarakan, tetapi sangat powerful. Godaan akan kehilangan kekuatannya ketika kau berhenti memberinya energi. Setiap kali kau menolak untuk memberi makan pada nafsu itu, ia akan menjadi lemah, seperti api yang kehabisan kayu bakar. Sebaliknya, jika kau terus memberinya sedikit ruang, sedikit perhatian, ia akan tumbuh pelan namun pasti, hingga akhirnya menghanguskan ketenangan dan kedamaian jiwamu. Jadi, strateginya bukan melawan dengan amarah dan kekerasan pada diri sendiri. Itu justru akan membuatmu lelah dan frustasi. Lawanlah dengan kesadaran. Ketika godaan datang, jangan langsung bereaksi. Berhenti sejenak. Tarik napas dalam-dalam. Kendalikan napasmu. Alihkan pandanganmu dari sumber godaan. Dan bisikanlah dalam hatimu, dengan tenang dan penuh keyakinan. Saya tahu ini adalah sebuah ujian. Saya tidak sendirian. Saya memiliki kekuatan untuk memilih. Dan saya memilih untuk tidak memberinya kekuatan. Percayalah, setiap kali kau berhasil menahan diri, Tuhan, semesta, melihatnya. Bukan hanya melihat, tetapi menghitungnya sebagai sebuah kemenangan kecil yang suatu hari nanti akan berkumpul menjadi sebuah benteng spiritual yang besar dan kokoh di sekeliling jiwamu. Malaikat-malaikat pun mencatat setiap detik di mana kau memilih untuk melawan bisikan kegelapan. Dan setiap detik itu mengubahmu, membuatmu menjadi pribadi yang lebih tenang, lebih bijaksana, lebih kuat dari dirimu yang kemarin. Jangan pernah meremehkan momen-momen kecil di mana kau berhasil mengatakan, "Tidak." Itu bukanlah hal yang sepele. Itu adalah tanda nyata bahwa jiwamu sedang bertumbuh, sedang naik tingkat. Namun, kemenangan sejati tidak hanya tentang menolak dan menghindari. Ada strategi yang lebih tinggi, mengganti. Hukum alam spiritual mengatakan bahwa ruang yang kosong tidak boleh dibiarkan kosong. Jika kau hanya mengusir kegelapan dari sebuah ruangan tetapi tidak menyalakan lampu, maka kegelapan itu akan kembali. Begitu pula dengan jiwamu. Setiap kali kau berhasil menolak sebuah godaan, ada ruang yang terbebas. Ruang itu harus segera kau isi dengan sesuatu yang lebih terang, lebih positif, lebih membangun. Isilah hatimu dengan hal-hal yang menenangkan dan menguatkan. Mungkin dengan tilawah, dengan zikir, dengan meditasi, dengan mendengarkan musik yang menenangkan jiwa. Atau mungkin dengan melakukan kegiatan yang positif dan produktif, membaca buku yang inspiratif,
menulis jurnal syukur, berolahraga, atau membantu sesama tanpa pamrih. Setiap kebiasaan suci, setiap tindakan positif yang kau lakukan, adalah seperti sebuah batu bata yang kau tambahkan ke dalam benteng jiwamu. Dan ketika benteng itu sudah kuat dan kokoh, godaan-godaan yang datang tidak lagi terasa seperti badai yang menggoncang. Ia akan seperti angin lalu yang tidak mampu menjatuhkanmu. Tetapi, ingatlah selalu, musuh tidak pernah menyerah. Mereka hanya menunggu. Mereka menunggu saat di mana kau lengah, saat kau mulai merasa aman dan terkendali. Pada momen-momen itulah mereka akan datang dengan strategi yang mungkin lebih halus dari sebelumnya. Mungkin melalui kenangan masa lalu yang indah namun menyesatkan. Mungkin melalui seseorang yang tiba-tiba hadir dalam hidupmu dengan niat yang tampaknya baik. Karena itulah, jangan pernah bersikap sombong dalam kemenangan-kemenanganmu. Tetaplah rendah hati. Tetaplah waspada. Memiliki benteng yang kokoh bukan berarti kau tidak bisa diserang lagi. Itu berarti kau harus selalu siap, kapanpun serangan itu datang. Bab 5. Bangkit dari jatuh, seni memaafkan diri dan kembali bersujud. Jiwa terpilih, mungkin inilah bab yang paling manusiawi. Bab tentang jatuh, tentang tersandung, tentang saat-saat di mana kaki ini terasa begitu lelah, dan tanah di bawah terasa begitu licin, hingga kita terjatuh pada lubang yang sama yang telah kita janjikan untuk tidak masuki lagi. Dan di saat itulah, suara paling kejam bukanlah yang datang dari luar. Ia adalah suara dari dalam dirimu sendiri. Sebuah bisikan yang menghakimi, "Lihatlah, kau memang lemah. Kau memang tidak akan pernah bisa berubah. Semua perjuanganmu sia-sia. Percayalah padaku, jiwa terpilih." Bisikan itu adalah kebohongan terbesar dari musuh yang tak kasat mata. Tujuannya satu, membuatmu berputus asa, membuatmu percaya bahwa dirimu terlalu kotor untuk disucikan, terlalu hancur untuk diperbaiki. Maka, dengarkanlah suara yang lebih lembut namun lebih benar ini. Kekuatan sejatimu bukan terletak pada tidak pernah jatuh, tetapi pada kecepatanmu untuk bangkit setiap kali terjatuh. Bayangkan seorang bayi yang belajar berjalan. Apakah ia menyerah setelah jatuh sekali, 2 kali, atau bahkan 10 kali? Ia menangis. Mungkin. Ia kesakitan. Tentu. Tetapi ada sebuah dorongan alami di dalam dirinya. Sebuah cahaya kodrati yang membuatnya bangkit kembali, berusaha lagi, sampai akhirnya ia bisa berlari. Kau pun demikian. Jiwa yang sedang belajar berjalan menuju cahaya. Setiap jatuh adalah bagian dari kurikulum ilahi. Bukan sebuah kegagalan final, melainkan sebuah pelajaran yang kadang harus dialami, bukan hanya dipahami. Lalu, bagaimana seni bangkit yang sesungguhnya? Pertama, akuilah dengan jujur tanpa menyiksa diri. Katakan pada dirimu sendiri, "Saya terjatuh. Saya melakukan kesalahan." Pengakuan ini bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda keberanian yang luar biasa. Ini adalah pintu pertama menuju pemulihan. Tetapi hentikan di sana. Jangan biarkan pengakuan itu berubah menjadi cambuk yang menciderai jiwamu berulang kali. Kedua, pahami pelajarannya. Lalu lepaskan rasa bersalah yang berlebihan. Tanyakan pada dirimu, apa yang bisa saya pelajari dari kejadian ini? Celah mana yang masih terbuka? Pemicu apa yang membuat saya jatuh? Ini adalah pendekatan yang bijaksana. Kau mengubah racun menjadi obat. Setelah pelajaran diambil, maafkanlah dirimu. Memaafkan diri sendiri adalah tindakan spiritual yang sangat powerful. Itu adalah keputusan untuk tidak lagi hidup di dalam penjara masa lalu. Proses ini memang menyakitkan, karena emas tidak pernah lahir tanpa api. Tetapi setelah semua terbakar, yang tersisa hanyalah kemurnian. Sebuah jiwa yang bersinar lebih terang dari sebelumnya. Dan tahukah kau mengapa godaan itu terasa paling kuat tepat sebelum kau benar-benar bebas darinya? Karena musuh tahu, ketika kau berhasil melewati titik kritis itu,
mereka akan kehilangan kendali atasmu untuk selamanya. Itulah sebabnya, sebelum kemenangan besar datang, pertempuran paling berat menghampiri. Bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk memastikan kau benar-benar siap memegang cahaya dan tanggung jawab yang lebih besar. Tuhan tidak akan mengizinkan sesuatu yang berharga jatuh ke tanganmu, sebelum hatimu cukup kuat dan cukup suci untuk menjaganya. Dan saat kau bertahan hari ini, kau sedang membuktikan pada dirimu sendiri dan pada semesta, bahwa kau layak menerima warisan spiritualmu yang agung. Mungkin malam ini terasa panjang dan sunyi, seolah sanggup menelan seluruh harapan. Tapi di balik kesunyian itu, ada suara lembut yang berbisik di hatimu. Aku masih di sini. Itulah suara sumber cahayamu. Dia tidak pernah pergi. Dia hanya ingin kau mendengarnya dalam hening, tanpa bising dunia, tanpa topeng pencitraan. Karena hanya dalam sepi, jiwa bisa berbicara dengan jujur. Dan hanya ketika kau benar-benar jujur, Tuhan bisa menyembuhkan bagian dirimu yang terluka paling dalam. Ketika kau memilih untuk tetap bersih di tengah kekotoran, kau sedang menentang arus dunia. Dunia mungkin akan menertawakanmu, mengatakanku kuno, terlalu suci. Tapi mereka tidak tahu apa yang kau perjuangkan. Kau tidak sedang berperang demi gengsi atau pengakuan manusia. Kau berperang demi sebuah kedamaian yang dunia tak bisa beri. Kau menolak bukan karena tidak bisa, tapi karena kau tahu, nilaimu terlalu tinggi untuk dijatuhkan oleh hal yang murah. Dan itulah yang membuatmu istimewa di mata langit. Kau sedang menulis sebuah kisah langka. Kisah tentang seseorang yang menang, bukan melawan orang lain, tetapi melawan dirinya sendiri. Sekarang, lihatlah ke belakang sejenak. Lihatlah seberapa jauh kau telah melangkah. Mungkin kau belum sempurna, tapi kau bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Setiap luka yang kau bawa telah berubah menjadi pelajaran. Setiap jatuh yang kau alami telah berubah menjadi landasan yang lebih kokoh. Tuhan tidak melihat berapa kali kau jatuh. Dia melihat berapa kali kau kembali. Dan karena kau terus kembali, surga mencatat namamu. Bukan sebagai pecundang, tapi sebagai pejuang yang pantang menyerah. Bab 7. Merayakan kemenangan-kemenangan kecil, bahan bakar untuk perjalanan jauh. Jiwa terpilih, perjalanan ini panjang. Dan kita tidak bisa hanya mengandalkan semangat yang menggebu-gebu di awal. Kita membutuhkan bahan bakar. Kita perlu belajar merayakan kemajuan, sekecil apapun. Kemenangan tidak selalu berarti berhasil melawan godaan terberatmu selama sebulan penuh. Terkadang, kemenangan itu adalah ketika kau berhasil mengalihkan pandangan selama 5 detik lebih lama dari biasanya. Ketika kau berhasil menutup sebuah aplikasi yang menggoda sebelum terbawa terlalu jauh. Ketika kau berhasil berdoa meminta kekuatan di saat kau paling ingin menyerah. Itu adalah kemenangan-kemenangan besar di alam spiritual. Rayakanlah itu. Bagaimana caranya? Bukan dengan pesta pora, tapi dengan sebuah pengakuan batin. Berterima kasihlah pada dirimu sendiri. Ucapkan syukur pada Tuhan atas kekuatan yang Dia berikan. Rasakan kebanggaan yang sehat dan positif. Biarkan perasaan itu mengisi ulang semangatmu. Buatlah semacam jurnal kemenangan. Catat setiap kali kau berhasil melewati sebuah tantangan, sekecil apapun. Di saat futur, lemah semangat, bacalah jurnal itu. Ingatkan dirimu bahwa kau telah berhasil melewati masa-masa sulit, dan kau pasti bisa melewati yang ini lagi. Kemenangan-kemenangan kecil ini adalah seperti bintang-bintang di langit malam. Masing-masing mungkin kecil, tetapi ketika dikumpulkan, mereka akan menerangi kegelapan dan menunjukkan jalan pulang. Dan sekarang, sebelum kita berpisah, mari kita heningkan sejenak hati kita. Tutup mata Anda. Letakkan tangan di dada. Rasakan detak jantung itu. Itulah irama kehidupan. Itulah bukti bahwa Anda masih diberi kesempatan. Ya Tuhan, Sang Sumber segala cahaya. Untuk jiwa-jiwa terpilih yang sedang mendengarkan ini,
kami memohon, berikanlah mereka keteguhan hati ketika badai godaan datang menerpa. Berikanlah mereka kejernihan pikiran untuk membedakan antara cahaya MU yang sejati dan cahaya palsu dunia. Berikanlah mereka kelembutan untuk memaafkan diri mereka sendiri ketika mereka terjatuh. Dan berikanlah mereka keberanian untuk segera bangkit dan melanjutkan perjalanan. Tanamkanlah di dalam hati mereka keyakinan yang tak tergoyahkan bahwa mereka tidak pernah berjuang sendirian, bahwa Engkau selalu ada, lebih dekat dari urat leher mereka sendiri. Jadikan setiap air mata mereka sebagai pembersih jiwa. Jadikan setiap kegagalan mereka sebagai guru yang bijak. Jadikan setiap kemenangan kecil mereka sebagai tangga menuju cahaya MU yang abadi. Amin. Jiwa terpilih, perjalanan ini tidak berakhir di sini. Ini adalah sebuah awal yang baru, sebuah bab yang baru dalam kitab hidupmu. Berjalanlah dengan cahaya, dan jadilah cahaya bagi sekelilingmu. Sampai kita berjumpa lagi dalam pesan-pesan penuh cahaya lainnya. Tetap teguh, tetap berjuang, dan percayalah, kau tidak pernah sendirian.